Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjuti pengajian kita, ya, kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bid-darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka babbat ta'ati wa ma fataha laka babbal qabul wa rubbama qada 'alaika al-dhanba fa kana sababan fil wusul. Artinya, ya, terkadang Allah membukakan pintu ketaatan bagimu, namun ya tidak membuka pintu penerimaan atau qabul, ya. Dan terkadang Allah menetapkan dosa bagimu, namun dosa itu menjadi sebab bagimu untuk sampai kepada Allah atau usul kepada Allah, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pintu ketaatan tanpa penerimaan, ya. Terkadang Allah memberi kemampuan untuk melakukan amal ibadah, ya, taat pada Allah, tetapi belum tentu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan dan kerendahan hati dapat menjadi hijab, ya, penghalang menuju Allah, ya, jika disertai perasaan ujub, ya, atau bangga diri, ya. Adapun dosa sebagai jalan taubat, ya, artinya terkadang dosa, ya, justru dapat menjadi pintu yang membuka kesadaran seseorang untuk bertobat. Perasaan bersalah yang mendalam membuat seseorang merendahkan diri, mengakui kelemahan, dan kembali mendekat kepada Allah dengan penuh rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari makalah ini, yaitu dari hikmah ini, ya. Jadi hikmah ini mengajarkan agar tidak terperdaya dengan amal ibadah kita sendiri, ya, serta jangan putus asa karena dosa, ya. Allah lebih melihat hati yang ikhlas dan penuh rasa taubat daripada banyaknya amal yang dilakukan dengan hati yang lalai. Nah, kuncinya adalah senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, ya, melalui keikhlasan dan istighfar yang tulus kepada Allah, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita bisa melihat efek yang tidak logis, ya, secara spiritual, sering terjadi di sekitar kita. Oleh karenanya kita dapat meninjau, ya, dua aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek sosial kemasyarakatan, ya. Fenomena kesombongan ibadah dalam masyarakat, ya. Dalam kehidupan sosial sering ditemukan individu yang menonjolkan ketaatan beragama, ya, atau amal ibadah itu, ya, seperti sedekah, sholat berjamaah, dan aktivitas sosial lainnya. Namun jika tidak diiringi dengan keikhlasan, hal tersebut dapat menjadi sumber ujub atau merasa lebih baik dari orang lain. Itu, ya. Orang yang seperti ini, ya, bisa menjadi sosok yang menghakimi orang lain
dan lupa bahwa kebaikan itu berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata hasil usahanya sendiri. Ya. Dampaknya adalah rusaknya keharmonisan sosial karena sikap merasa lebih baik yang memicu perpecahan dan hilangnya empati. Ya. Jadi selanjutnya fenomena dosa yang mengantar kepada kebaikan. Ya. Banyak individu yang mungkin pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Ya, seperti mantan pecandu, ya, morfinis, mantan kriminal, atau orang yang lalai dalam beribadah. Namun rasa sesal yang mendalam bisa membuat mereka bangkrut, berubah menjadi lebih baik, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan banyak terjadi di sekitar kita. Dan mereka menjadi contoh bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Hal ini menumbuhkan harapan sosial bahwa dosa bukan akhir dari segalanya, melainkan titik balik menuju kebaikan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tinjauan secara media sosial tentunya, ya. Kalau kita lihat pamer, ya, pamer kebaikan, ria modern di media sosial zaman sekarang, ya. Di era media sosial, ya, amal dan aktivitas sosial sering diunggah dalam bentuk foto dan video. Ya, kadang niat awalnya adalah menyebarkan inspirasi, tetapi ada risiko ria atau mencari pujian. Ya, diam-diam dia menikmati pujian itu. Nah, ini bahaya. Ketika konten keagamaan dan sosial dibuat dengan tujuan mendapat likes and comment, popularitas, maka kebaikan itu kehilangan nilai di hadapan Allah meskipun tampak hebat di mata manusia. Ini mencerminkan hikmah bahwa pintu ketaatan bisa terbuka, tapi pintu penerimaan tidak selalu terbuka. Ya. Sering terjadi di sekitar kita penghakiman dan kultur canceling itu, ya. Seseorang yang pernah melakukan dosa di masa lalu, ya, sering kali dihakimi oleh warganet meskipun ia telah bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Jadi hikmah ini mengajarkan bahwa dosa bisa menjadi jalan menuju Allah, ya. Sehingga masyarakat perlu berhenti menghakimi dan memberikan ruang bagi individu untuk berubah. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk memberi dukungan bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, bukan ladang penghakiman atau perundungan digital. Semua orang punya masa lalu, ya. Ketika dia ingin berubah lebih baik, kita harus mendukungnya. Jadi walhasil secara sosial dan di media sosial, hikmah ini mengajarkan agar tidak merasa superior dengan kebaikan yang dilakukan dan tidak menghakimi mereka yang pernah berbuat dosa. Ketaatan yang hakiki adalah yang lahir dari keikhlasan, sementara dosa dapat menjadi titik balik menuju kebaikan. Peran masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya adalah menciptakan suasana yang mendukung perubahan positif, bukan menciptakan tekanan
yang menjauhkan seseorang dari kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan meninjau makalah ini, hikmah ini ya pada perspektif sifat Allah Al-A'zamu wal Jalilu wal Akbar ya. Ketiga nama Allah ini, sifat ini termasuk dalam Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah ya. Dan menunjukkan keagungannya ya. Masing-masing memiliki makna yang unik namun saling berkaitan dalam menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-A'zamu, yang maha agung ya. Jadi makna dari Al-A'zamu ini ya berasal dari kata ya a'zama, yang berarti agung atau paling agung. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki keagungan yang tidak terjangkau oleh makhluk. Segala sesuatu di alam semesta tunduk kepada Allah, karena Allah adalah sumber segala keagungan ya. Jadi dalam perspektif ibadah ya, artinya ketika seseorang menyadari keagungan Allah, ia akan merasa kecil ya, dan tunduk dalam segala ibadahnya ya. Perspektif kesadaran hidup ya, artinya kesadaran akan sifat Al-Azam membuat manusia menyadari bahwa semua prestasi, semua keagungan makhluk adalah pemberian Allah semata. Ini menghindarkan manusia dari sikap sombong dan mendorong rasa syukur ya. Yang kedua adalah sifat Allah Al-Jalil, yang maha mulia dan maha agung. Jadi Al-Jalil ini berasal dari kata jalal ya, yang berarti kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Sifat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini ya. Kebesaran dan kemegahan Allah tidak hanya dari segi wujudnya, tetapi juga dari segi kekuasaan, keadilan, dan kebijaksanaannya ya. Dalam perspektif keimanan ya, memahami sifat Al-Jalil akan menanamkan rasa hormat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini bukan karena ancaman semata, melainkan rasa kagum dan hormat yang mendalam atas keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Secara sosial ya, etika sosial, seseorang yang mengimani kemegahan Allah akan menjunjung tinggi keadilan, menjauhi kezaliman, dan menjaga kehormatan dirinya serta kehormatan orang lain ya. Yang ketiga adalah sifat Allah Al-Akbar, yang maha besar ya. Sifat Al-Akbar ini ya, kata Al-Akbar ini berasal dari kata kabir ya, yang berarti besar. Akbar adalah bentuk isim tabdil ya, superlatif ya, superlatif yang menunjukkan bahwa Allah adalah yang paling besar ya,
dibandingkan segala sesuatu yang ada. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat atau zikir, itu berarti kita mengakui bahwa tiada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kekuasaan, ilmu maupun eksistensi. Ya. Dalam perspektif spiritual, kalimat Allahu Akbar mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Ya. Oleh karena itu, manusia tidak seharusnya merasa takut. Ya, takut yang berlebihan atau putus asa menghadapi ujian hidup. Ya, kehidupan sehari-hari, ya, Al-Akbar juga mengingatkan agar manusia tidak terlalu membesarkan urusan dunia hingga melupakan ibadah dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari ambisi duniawi yang fana ini. Ya. Jadi perbedaan dari ketiga ya ini ya, perbedaan dan hubungannya dari ketiga sifat ini ya, Al-A'zamu ini menekankan keagungan Allah secara menyeluruh dalam segala aspek. Ya. Al-Jalil ya menekankan kemuliaan, kebesaran dan kekuasaan Allah dalam wujud keadilan dan kebijaksanaannya. Al-Akbar menegaskan bahwa Allah adalah zat yang paling besar dalam segala hal, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengannya. Ya. Ketiga sifat ini mengajarkan manusia untuk selalu mengagungkan Allah dalam segala keadaan. Ya. Merasa kecil di hadapan kebesarannya dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat bergantung serta meminta pertolongannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi walhasil hikmah kedua ya, secara sosial dan spiritual ya, dapat kita simpulkan ya bahwa ya, jadi di hikmah kedua itu apa ya, terkadang Allah membukakan pintu ketaatan bagimu namun tidak membuka pintu penerimaan atau qabul ya. Dan terkadang Allah menetapkan dosa bagimu, namun dosa itu menjadi sebab bagimu untuk sampai kepadanya atau wusul. Ya. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan secara sosialnya ya, jangan menghakimi orang lain. Ya. Dalam kehidupan sosial ada kecenderungan untuk memandang orang dari luarnya, ya, casingnya, melihat seseorang yang tampak taat sebagai sosok yang sempurna dan menghakimi mereka yang pernah berbuat dosa. Ya. Hikmah ini mengajarkan agar kita tidak menghakimi orang berdasarkan masa lalunya. Karena seseorang yang pernah melakukan dosa bisa jadi lebih dekat kepada Allah setelah bertobat dibanding mereka yang terlihat rajin beribadah tetapi hatinya penuh ujub, sombong, riya. Menghargai proses perubahan. Hikmah ini menumbuhkan empati dan menghormati proses perubahan seseorang. Masyarakat yang baik adalah yang memberi ruang dan dukungan kepada mereka yang ingin berubah ke arah kebaikan.
bukan mencemooh atau memandang rendah, ya. Menghindari riya dan pencitraan, ya. Banyak orang menunjukkan amal kebaikan di depan umum atau di media sosial untuk mendapatkan pujian manusia. Ya, jadi hikmah ini mengajarkan bahwa amal yang diterima bukan yang terlihat di mata manusia, tetapi yang ikhlas dan diterima oleh Allah. Ya, hal ini mendorong kehidupan sosial yang penuh kejujuran, ya, dan ketulusan. Ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua adalah kesimpulan secara spiritual, ya. Tidak terpedaya dengan ketaatan sendiri, ya. Ya, hikmah ini mengajarkan bahwa ketaatan, ya, semata tidak menjamin diterimanya amal ibadah, ya, jika tidak disertai keikhlasan dan rasa rendah hati. Seseorang yang sadar akan hal ini akan lebih waspada terhadap penyakit hati, ya, seperti ujub, bangga diri, dan riya, pamer, pencitraan dan sebagainya. Ya. Harapan dalam tobat artinya dosa bukan akhir dari segalanya, ya. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu tobat selalu terbuka. Kesadaran akan hal ini menumbuhkan semangat untuk kembali kepada Allah tanpa rasa putus asa, ya. Bahkan dosa yang diikuti dengan tobat yang sungguh-sungguh dapat membuat seseorang lebih dekat kepada Allah dibanding sebelumnya. Ya. Apa kunci, ya, kehidupan spiritual itu? Ya, inti dari ibadah adalah keikhlasan dan rasa rendah hati di hadapan Allah. Allah tidak melihat jumlah amal semata, tetapi hati yang penuh dengan kesadaran akan keagungan dan rahmatnya, ya. Jadi kesimpulan akhir, ya, dari pembahasan kita, ya, secara sosial, ya, hikmah ini mengajarkan kita untuk menghindari sikap menghakimi dan mendukung proses perbaikan diri orang lain, ya, serta menanamkan rasa hormat dan empati. Ya, secara spiritual, hikmah ini menumbuhkan rasa tawadu dan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa, sehingga manusia harus tetap berusaha memperbaiki diri dengan penuh keikhlasan, ya, dan tanpa rasa putus asa. Ya, saya kira demikian, ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.